terima kasih. Kita kasih kesempatan kepada peserta ya untuk bisa memberikan respon. Tadi dari Rumah Sakit Darmais sudah pesan. Ya. Silakan dari Rumah Sakit Darmais. Oke. Ya Bapak dan Ibu, kami mohon maaf, ini waktunya kami panjangkan sedikit 15 menit karena tadi kita ada sedikit technical problem di 10 menit pertama. Ya. Oke, kalau tidak ada kami persilahkan kepada Dr. Lis untuk menjawab beberapa respon dari peserta. Ada Pak Tito Yustiawan, ada Pak Rustam Effendi. Pak Tito ini malah sedang studi doktoral di Auckland ya, di New Zealand. Silakan Dr. Lis. Boleh nggak kalau saya memberikan tambahan sumbang pikir saya terkait dengan tadi tanggapan Pak Sarir maupun Bu Fira, Pak? Ya, silakan. Sebelum Silakan. menjawab Pak Tito. Pak Sarir, matur nuwun, terima kasih banyak. Tadi masukannya, pandangan Bapak mengenai banyak hal terkait dengan pandemi yang dihadapi oleh berbagai rumah sakit di Indonesia. Menurut saya sih Pak, mohon izin, kalau menurut saya sebetulnya kita sama Pak. Musuh kita sama, kesulitan kita sama, kita sebagai rumah sakit di Indonesia barengan dapetin pandemi. Nggak ada satupun rumah sakit bahkan dunia yang tidak gagap. Dan tidak ada satupun pemerintah, baik pusat, daerah, dimanapun juga, yang juga paham bagaimana bisa mendukung rumah sakit-rumah-sakitnya, terutama masa pandemi. Dan yang saya sampaikan itu juga kami alami, Pak. Bagaimana suprasistem kita harus kita tembus. Jadi kami share ini justru pernah mendapatkan pertanyaan pada webinar sebelumnya, bahwa kita beda, mereka bilang gitu. Kita nggak bisa nembus gubernur, kami nggak bisa nembus bupati, kami nggak bisa nembus ini. Gitu. Karena itulah sebenarnya saya berterima kasih diajak untuk bicara mengenai meta leadership. Saya mengajak untuk yuk bangun networking. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan super system? Even itu kita belum didengar, tapi kita harus coba. Dan kita harus punya satu solusi alternatif seandainya kita nggak bisa tembus. Rangkul sebelah kita, rangkul siapapun juga. Karena kita nggak akan bisa berlaku sebagai kita yang ownernya kan. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kita harus menjadikan ini sebagai milik masyarakat. Jadi kalau misalnya kita bisa bicara dengan BPJS daerahnya, bisa bicara dengan dinas kesehatan, belum tentu juga beliau-beliau itu paham bagaimana situasi pandemi yang gagap gempita ini melanda rumah sakit. Jadi saya mengajak teman-teman di daerah atau dimanapun juga rangkullah di dalam internal kita sendiri itu kita survive dan minimal kita punya perasaan yang tidak ditinggalkan oleh siapapun dan kita harus memberdayakan internal kita. Musuh kita sama nggak punya uang Pak. Bukan berarti RSCM ini kaya raya Pak. Kami hutangnya juga banyak. Kami juga sama-sama pernah mengalami kendala pembayaran BPJS sampai beberapa bulan sampai utang kami nggak bisa kami bayar kepada para vendor sehingga kami di lock sama Pak. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana kita masih bisa survive. Dan tadi Ibu Fira, Bu, atau mungkin juga beberapa pembicaranya, apa sih yang dibutuhkan? Sebetulnya menurut saya, kami ini di rumah sakit sebetulnya adalah perpanjangan tangan dari para guru-guru kami untuk bagaimana di lapangan sih. Kami tuh bisa melihat atau bisa monitor adik-adik kita yang sebetulnya bagus-bagus. Kami yang harusnya mengirim sekolah. Jadi, udah deh, kamu bagus untuk manajemen. Saya punya nih staf dokter muda, baru. Bilang, kamu nanti harus masuk MAS. Karena menurut saya dia ada calon pemimpin masa depan. Jadi kalau itu, bibit bapak-bapak dan ibu sekalian itu bagus banget. Karena dia sudah punya paparan, sudah pernah menjadi kepala apa di sini, apa di rumah sakit, menjadi kasubag, menjadi apa. Sehingga waktu dia kita sekolahkan begitu dia sudah punya pengalaman tanpa harus pindah-pindah jadi direktur mana-mana bukan, tapi dari pengalaman dia di internal pun dia sudah. Ini yang saya sampaikan kepada para guru-guru KPS, kalau sumber dayanya itu dipilihkan oleh Pak Dokter, insya Allah itu malah jadi kayak mempercepat kita jadi bukan cloning, saya sih nggak mau di cloning, saya pengen jadi satu-satunya. Tapi mempercepat adanya kader-kader
yang nantinya akan menjadi pengganti-pengganti kami. Tapi dengan pola yang sama, jadi kami masih sempat untuk melakukan pendampingan, coaching kepada mereka, mengenalkan balance scorecard, mengenai FIFO, mengenai apa. Kita bisa, jadi waktu masuk sekolah itu tinggal poles sedikit, jadi deh semuanya. Tapi kalau dia dari rumah sakit, kita pilihkan. Nah, seperti sekarang di RSCM juga begitu, kami berani mengambil anak-anak muda, jadikan kepala-kepala unit kerja, itu semua rata-rata umurnya masih 40-an, 40, ya kadang-kadang masih ada 37, kita berani. Tapi karena kami merasa dalam 3 tahun mereka harus dibawa bimbingan kami jadi, dan kami bilang tahun depan kamu sekolah. Dan ini adalah calon-calon kita yang akan datang. Makasih gitu Pak, mohon maaf. Untuk Pak Tito memang tidak mudah untuk membangun sistem telemedicine. Begitu kita sampaikan berpindah dari suatu situasi yang sudah nyaman sebelumnya. Ini memang kita buat sistem yang harusnya user friendly, jaga ke dokter siap kalau jangan itu sana begini, berarti kalau dokter ini ngomong begini itu berarti salah obat atau salah tata laksana. Kita nggak mau seperti itu karena itu kami harus pakai medical record. Jadi kita bangun itu, lalu kita minta mereka komit duduk di ruangan praktek dan ada komputer yang dia bisa pakai dan tidak menggunakan gadget dulu. Karena kami belum selesai sampai membangun sistem dengan gadget kami, medical record masuk ke kami. Mengenai penolakan kebijakan dari Pak Rustam Effendi, alhamdulillah sebetulnya kita mempunyai satu mekanisme dalam menyusun kebijakan, lalu kita bahas, lalu kita sosialisasikan dengan namanya sistem call tree kami. Jadi kita bisa memantau bahwa setiap kepala unit kerja di bawah kami itu secara cascading ke bawah. Karena biasanya konflik itu terjadi kalau tidak paham. Mestinya sih sebagai pegawai tidak bisa menolak kebijakan pimpinan. Tetapi kalau tidak paham, itu menjadi rumor, menjadikan mereka berasumsi dan multi interpretasi. Nah, ini yang kita harus jaga sehingga kita bisa memberikan penjelasan secara berjenjang dan mereka bisa paham betul, dan kalau perlu direksi turun. Seperti contoh yang kemarin kebijakan mengenai pemotongan pajak dan sebagainya, itu yang barengan, ini udah mau lebaran, insentif turun, remunerasi turun, kok ya potong pajak ya, kita mesti turun ke bawah menyampaikan bahwa ini kebijakan payungnya apa dari pemerintah pusat seperti apa, sehingga dengan kita komunikasi yang berjenjang dan terstruktur begitu, kita harapkan tidak terjadi salah paham dan mereka bisa menerima segala sesuatunya. Dasarnya adalah kebijakan yang kita sampaikan itu punya payung-payung di atasnya lagi. Jadi bukan semata-mata karena direksi yang mau, tetapi kita sampaikan bagaimana Permenkesnya, Permenq-nya, Permendagri-nya, gimana itu kita semua sampaikan dan mereka paham bahwa ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Liz. Jadi saya kira Ibu dan Bapak dari dua pertanyaan ini cukup mewakili tantangan-tantangan terbesar di dalam memimpin rumah sakit, apalagi di dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Dan tadi Dr. Liz sudah menyampaikan dari depan bagaimana keotiknya situasi, tapi kemudian dibuat in order. Tanda dari leadership itu ada 3. Yang pertama adalah order, ya. Ada keteraturan. Yang kedua ada output dari sistem yang dibangun, dan yang ketiga ada development. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Dr. Fatima dan juga Dr. Liz. Ketika situasi masih belum in order, mereka in charge untuk membuat semuanya jadi baik, ya, jadi tertata. Nah, dan dari apa yang mereka rencanakan, ada eksekusi, harus ada outputnya. Dan dari output itu harus diakumulasi sehingga menjadi satu pengembangan-pengembangan. Jadi satu yang kita catat adalah yang disampaikan oleh Dr. Vira, bahwa beliau-beliau ini, para pembicara kita, learning experience-nya lengkap, baik dari pendidikan maupun dari lapangan. Dan kebetulan ada di environment yang tepat. Dan saya kira ini yang harus kita ciptakan supaya bisa muncul yang namanya leader-leader baru di rumah sakit. Jadi bagi Pak Ede, kemudian Pak Jazuli, Pak Syahrir, dan Mbak Vira, dan saya juga, ini adalah tantangan bagaimana kita mengemas supaya pendidikan kita bisa menghasilkan kader-kader yang seperti Dr. Liz atau bahkan lebih hebat, seperti Dr. Fatima atau bahkan lebih hebat. Namun yang kedua, tadi disampaikan juga oleh Dr. Liz, kalau ada
pre-selection ya, yang dilakukan di rumah sakit di dalam memilih dan itu kemudian dimasukkan ke dalam sekolah, tentu di institusi pendidikan jadi lebih mudah untuk mengatasi variasi yang disampaikan oleh Pak Syahrir tadi. Nah, kita bayangkan ada yang CEO sudah hebat dari rumah sakit yang multinasional dan juga di bawah ada fresh grade. Bagaimana ini diskusinya? Tentu jadi pertanyaan. Dan kompetensi yang akan dibangun tadi sudah disampaikan oleh Pak Ede ya, dari National Center of Healthcare Leadership. Lengkap sekali transformasi, people dan sebagainya. Dan nanti ujiannya di Surabaya. Ya, bagaimana kita menghandle situasi yang sangat berat di Surabaya. Ini saya kira sudah lengkap pengetahuan kita pada sore hari ini. Dalam waktu 2 jam, Ibu dan Bapak, 3 SKS leadership itu sudah bisa dengan sangat baik disampaikan oleh Dr. Fatima dan Dr. Liz, kemudian dibahas dengan komprehensif oleh para ketua pengelola. Ini suhu-suhunya manajemen rumah sakit di Indonesia.